Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana umat tersesat karena tak mengerti Alkitab. Saudara, kali ini kita memikirkan umat itu pun disesatkan. Artinya ada satu fakta di mana jangan pernah supaya saudara tidak berpikir kalau ke gereja berarti sudah benar. Ya, begitulah yang terjadi dengan umat Israel. Bahkan mereka tersesat di dalam kehidupan ketika mereka beribadah. Ini yang perlu untuk hati-hati dipikirkan oleh tiap orang Kristen supaya tidak berpikir ke gereja sama dengan benar. Ya. Beribadahnya benar, tetapi apa yang Anda lakukan ke gereja? Mendengar kebenaran kah atau bukan? Nah, itu jadi persoalan. Kalau kita cuma pergi ke gereja untuk mendengar apa yang kita suka, kita tidak sedang beribadah. Karena kecenderungan firman sebetulnya, kalau kita mau dengar seringkali menggelisahkan dan meresahkan kita. Kenapa? Karena maklumlah kita ini manusia berdosa. Ya, tetapi bagi orang yang rindu sungguh-sungguh akan kebenaran, mereka akan terkoreksi menjadi hidup sesuai kehendak Allah. Nah, ini perlu. Sekarang kita akan melihat saudara di dalam Yesaya pasal 3 ayat 1 sampai 15. Agak panjang, saya sengaja bacakan semua supaya dapat gambaran. Yesaya pasal 3 1 sampai 15, demikian firman Tuhan. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan. Segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka dan anak-anak memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu pada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua. Orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumahnya dan berkata, engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami dan reruntuhan ini dibawa kekuasaanmu. Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, aku tidak mau menjadi tabib. Di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh. Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan. Dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut dosanya. Tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya. Sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak,
dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat. Dan jalan yang kau tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu. Barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Adalah Yerusalem, sekali lagi Yerusalem, sekali lagi Yerusalem yang dikutuki Tuhan, yang dimurkai Tuhan. Yerusalem yang selalu dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh banyak orang Kristen dengan gelap mata, sehingga seringkali tidak lagi mampu meletakkan dirinya tepat sesuai kehendak Allah. Tuhan sendiri murka terhadap Yerusalem dan membuang mereka ke Babel. Nah, sebelum pembuangan Tuhan sudah menyatakan bagaimana kedukaan akan meliputi Yehuda, bagaimana kedukaan akan meliputi Yerusalem. Tidak ada makan, tidak ada minum di sana. Itu gambaran bagaimana pemberontak datang. Kepemimpinan akan kacau balau, lalu anak-anak naik jadi pemimpin. Bukan berarti betul-betul anak-anak naik memimpin. Tapi itulah gambaran ironinya. Membaca Alkitab harus hati-hati. Ya, itulah ironinya. Jadi jangan pikir kalau Yoel bilang anak-anak akan bernubuat, lalu saudara, ini lihat kitab Yoel, anak-anak bernubuat. Saya kira itu sangat naif, setengah mati. Anak-anak memimpin, tidak ada sejarah dan tidak ada catatan anak-anak memimpin Yerusalem. Ya, tapi itu gambaran betapa kekacauan, gambaran yang sangat simbolik, betapa kehidupan kerajaan itu sangat tidak normal, menyedihkan karena dimurkai oleh Tuhan, ditulai oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya muncul, mengapa kan begitu? Karena Yehuda ternyata sudah tersesat di dalam jalannya. Sehingga para imamnya, para nabinya menjadi orang-orang yang hanya berbicara untuk dan atas nama diri dan kehendak, kesukaan mereka yang mau mendengarnya. Mereka menjadi kacau balau dalam kehidupannya, saudara. Banyak raja-raja Yehuda yang tercatat separuh baik lalu jahat hidupnya. Raja-raja Yehuda yang berbuat najis termasuk Manasye, anak dari Hizkia yang menggergaji Yesaya. Mereka biadab dalam perilakunya, tapi mereka selalu menyebutkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka selalu pergi ke bait Allah di hari raya besar dan pergi ke bait Allah memberikan persembahannya tanpa suci luar biasa. Tapi perilaku mereka sangat berlawanan dan membuat Allah menjadi murka. Ironi bukan? Begitulah para imam, begitulah para nabi berbicara. Sehingga mereka berbicara tentang kebenaran tapi menjungkir balikannya. Karena sejatinya mereka mengajarkan hal apa yang melawan Tuhan. Mereka nggak bilang begini, mari kita lawan Tuhan. Enggak, semuanya puji Tuhan. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita, Tuhan mau kita ini, kita itu. Tapi kita ini, kita itu adalah tindakan yang melawan kehendak Tuhan. Jadi bukan bahasanya, ayo kita lawan Tuhan. Bukan. Nah, ini yang saya pikir menjadi sangat mengerikan dan perlu hati-hati. Sama kalau ada orang bilang, ayo jadi orang Kristen tidak akan menderita misalnya. Loh, kalau gitu Yesus pembohong dong. Yesus yang bilang, kalau ikut aku sangkal diri pikul salib. Lalu ada yang bilang, enggak. Berarti kan cuma ada satu yang benar. Siapa ini yang benar, Yesus atau bukan? Kalau saya percaya Yesus yang benar. Artinya sudah ada kebohongan terhadap berita itu, bukan? Tapi siapalah yang mau mendengar berita pikul salib sangkal diri itu? Yang orang mau kan apa? Semuanya enteng-enteng, tidak ada penderitaan lagi, kan begitu. Ini logika-logika sederhana. Dan tidak ada mulut yang mengatakan lawanlah Tuhan. Tapi di situ sudah terjadi. Sehingga ada penyelewengan terhadap kebenaran. Arahnya itu dibengkokkan, saudaraku. Nah, oleh karena itu mari kita melihat. Kekacauan yang terjadi akibat daripada penyesatan sangat mengerikan. Tumpang tindinya kehidupan. Ya. Kadang saya selalu berpikir, kenapa di PB tidak begitu ya? Kalau di PL itu kan terlihatan sekali physically. Yes, kita baru ngerti. Karena PB hidup PL itu hidup dalam hukum Taurat yang mereka harus jalani. Ya, mereka belum menemukan kasih karunia yang utuh. Sehingga hukuman-hukuman itu sangat bersifat physically. Tapi ketika di PB, Yesus mati bagi orang-orang percaya itu. Sehingga penghukuman seringkali bergerak, berjalan secara dinamis. Dan banyak orang kemudian. Tapi di PL juga banyak. Ya ada juga
Yaitu orang-orang yang hidupnya fasik, jahat, tapi mulus-mulus saja tuh. Mereka membengkak-bengkokkan. Toh para ahli Taurat berhasil menyalibkan Tuhan Yesus dalam sidang rapat yang diawali doa dan ditutup doa. Gila ya. Diawali doa, ditutup doa kepada Bapa di dalam sorga. Bunuhlah Yesus Kristus. Wow. Kok bisa ya? Yes. Nah jadi saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa melihat umat itu ada dalam kesesatan yang mengerikan? Sehingga mereka disesatkan oleh para pemimpinnya. Lah tetapi kenapa kemudian ketika dihukum dibuang ke Babel, umat itu juga terangkut? Ini menjadi pertanyaan menarik, bukan? Karena jangan lupa, ini menjadi penting. Tidak ada alasan umat bisa tersesat karena pemimpinnya sesat. Biar pemimpin sesat, umat harus punya sikap untuk tidak tersesat. Karena umat digugat oleh Tuhan berhubungan dengan dia, mengenal firman-Nya yang suci itu. Sehingga betul-betul hidup di dalamnya untuk kemuliaan namanya. Itulah seharusnya. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pergumulan kehidupan, perjalanan anak manusia, ini yang harusnya kita pikirkan dan kita kerjakan. Ini yang harusnya kita jalani dan kita lakoni. Oleh karena itulah, bagian-bagian seperti ini harusnya menjadi bagian warna dalam hidup orang percaya. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Nah ini harusnya menjadi sebuah pergumulan dalam kehidupan orang percaya. Pemikiran serius yang harus kita lakukan. Nah oleh karena itu, apa yang dialami umat menjadi sebuah kegetiran kepahitan yang luar biasa. Apa yang dialami umat menjadi sebuah hal yang sangat najis. Karena mereka mendengar para pemimpin yang mengajarkan ajaran sesat dan mereka ada di dalamnya terlibat dan melakukannya. Jadi tidak ada umat menjadi bebas dari tuntutan Tuhan. Karena dia tersesat, alasannya kan saya nggak tahu, saya kan cuma umat. No, semua orang dituntut tahu. Supaya dengan tahu yang kau tahu apakah guru itu guru benar atau guru palsu. Kalau guru palsu, tinggalkan. Itu kalimat Alkitab. Lawan, telanjangilah dosa-dosanya. Tapi kalau tidak dan kau setuju mengikutinya, maka engkau pun akan bersalah di dalam kesalahannya. Umat Israel, Yerusalem. Ingat yang kita puji-puja itu ya. Ternyata menjadi laknat dan dibuang oleh Tuhan. Bagaimana bangsa yang terpuruk dan dibuang oleh Tuhan. Tapi di kemudian hari dipuji-puji oleh orang Kristen secara luar biasa dan gelap mata. Karena itu harus hati-hati. Makanya saya suka Paulus dalam Galatia 3 bilang. Kita bukan Yerusalem yang sekarang. Tapi Yerusalem nanti. Yaitu Yerusalem baru. Wow. Tapi heran. Tidak ada orang mau memperhatikan terang benderangnya ayat itu. Satu waktu kita akan pikirkan tentang hal itu. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, membaca Alkitab dengan jujur, ikuti. Katakan apa yang harus kau katakan tanpa punya target bahwa nanti orang akan dengar lalu menjadi pengikutmu. Saya pikir itu kejahatan. Katakan apa yang harus kau katakan karena memang itu kebenaran. Jangan ditambah dan jangan dikurangi. Jangan segan dengan apa yang terjadi. Tak ada yang perlu kau takutkan. Ya. Tapi bagaimana hidup yang semestinya. Bagaimana hidup sesuai kehendak Allah. Nah itu yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah. Bagaimana seharusnya kita memainkan kehidupan kita. Menjalani hari-hari kita di dalam takut akan Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan itu. Inilah yang menjadi penting di dalam pergumulan kehidupan orang percaya. Inilah yang jadi penting yang harus kita jalani. Jadi, pada waktu kita membaca kitab Yesaya, bagaimana Tuhan akan menghantam seluruhnya dan menghajar semuanya. Pemimpin, baik imam, nabi, rajanya, maupun umatnya, dibuang oleh Tuhan. Nah pertanyaannya adalah begini, apakah di antara mereka tidak ada yang benar? Ternyata ada yang benar. Karena itu Tuhan berkata di dalam ayat 15 ya, mengapa kamu menyiksa umatku? Siapa yang dimaksudnya umatnya? Apa seluruh orang Israel? Bukan. Bukan semua orang-orang yang ada di Yerusalem atau di Yehuda. Tapi mereka yang takut kepada Allah, yang juga dimusuhi oleh orang-orang yang sudah membengkok-bengkokkan ajaran Alkitab itu. Maka di dalam gereja, selalu ada pengkhianat yang bisa menghancurkan gereja. Dan selalu ada orang benar yang terpuruk, yang seringkali tersingkir. Dan menjadi minoritas di dalam situasi bergereja itu. Kenapa minoritas, Pak? Ya maklumlah, kebenaran makin hari makin langka. Maka siapa yang berani benar, dia akan jadi minoritas.
Mau jadi mayoritas, Anda mesti bisa jual beli, main di dua kaki. Miris ya. Tapi itulah kenyataan. Karena itu kita selalu ada pada pilihan-pilihan. Untuk bertanggung jawab, hidup setia dan mengikut Tuhan. Kalau tidak, itu bahaya setengah mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah, apa yang terjadi pada bangsa itu? Persis seperti yang dikatakan Tuhan. Kamu kepala bukan ekor. Kalau kamu taat. Tapi kamu ekor bukan kepala. Kalau kamu tidak taat. Nah, orang selalu bicara kepala ekor tapi sepotong. Tidak fair. Tidak pernah mau bicara ekor bukan kepala. Sebagai teguran itu kan kalimat di dalam Ulangan komplit 2, tidak boleh sepotong. Maka kembali kepada ini. Maka bagaimana mereka dihajar oleh Tuhan. Ya, bagaimana mereka dididik oleh Tuhan. Sehingga mereka betul-betul dihukum oleh Tuhan. Dan mereka tidak bisa apa-apa. Ya. Umat Tuhan, pemimpinnya adalah penyesat. Dan jalan yang kalian tempuh ya, akan dikacaukan. Dan hanya banyak yang kacau. Tetapi di antara umat tetap saja ada yang setia. Dan itulah kehidupan gereja dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Selalu ada lalang di sana, tapi ada gandum. Jumlah lebih banyak lalangnya dari gandumnya. Miris ya. Saya selalu berpikir dan kadang-kadang merasa, Tuhan ini mau sih benar, oke, terus. Saya akan setia sampai mati benar. Tapi ketika ngeliat output secara kuantitatif, kadang-kadang kesel juga, kecewa juga gitu. Baru saya mulai berpikir lagi betapa besarnya godaan untuk kita bisa hidup benar itu. Karena kalau kita sedikit miring-miring, ngikut-ngikutin arus begitu, banyak orang yang bisa kita kumpulkan, artinya juga banyak kolektor di sana. Kita bisa bertransaksi dan artinya materi kita jadi banyak. Tapi itu gak kehendak Tuhan. Nah, ini yang jadi persoalan, saudara. Mau jujur pada kehendak Allah itu. Sehingga tidak bermain-main dengan keinginan diri. Jujur terhadap kehendak Allah itu. Sehingga tidak ada motivasi yang terselubung di sana. Ini menjadi pergumulan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang harus kita gumuli. Menjadi sebuah pergumulan yang serius dalam perjalanan keimanan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pikirkan, mari kita renungkan. Bagaimana menjalani kehidupan di tengah pergumulan yang ada. Mari kita pikirkan, mari kita renungkan. Bagaimana memenangkan kompetisi dalam keseharian dan kita tidak menjadi salah karenanya. Ayo hidup sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh dalam kehendak Allah. Berjalan di jalan yang Allah mau dan tidak salah dalam melangkah. Ini menjadi pergumulan serius tiap anak Tuhan dalam kehidupannya. Dan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, engkau akan terisolasi, tersendiri. Tapi awas, jangan pernah menggadaikan imanmu dan lari dari kebenaran itu. Jangan tersesat. Tetapi memang berat ya kalau pemimpinnya sesat, terus gimana umatnya ini kan gitu. Sehingga kadang-kadang orang juga nanya, lah kalau semua pendetanya kacau Pak, terus kita bagaimana dong? Saya pikir ini pertanyaan memang antara pertanyaan yang memang lugu dan benar patut dipertanyakan. Tapi di sisi lain juga menunjukkan sebetulnya betapa gagalnya kita memahami kebenaran. Kenapa? Sumber kebenaran itu kan Tuhan, bukan pendeta. Pendeta hanya alat penyampai. Dia bisa memodifikasinya, bisa mendiskonnya, bahkan bisa memanipulasinya. Tapi sumber kebenaran sejati Tuhan, maka ketika umat mendengar pendeta bicara, tentu dia harus membaca Alkitab yang dibacakan oleh si pendeta. Betul begitu enggak artinya? Jangan-jangan itu kata pendeta itu, ayatnya dipelintir. Nah karena umat membaca, tidak perlu Anda menjadi sarjana teologi. Rajin membaca Alkitab, meneliti, membandingkan kiri kanan, saudara akan tahu benang merahnya itu apa. Dan saudara akan tahu ini khotbah benar apa tidak. Tapi kalau belum amen melulu lalu gelap mata, ya repotlah sudah. Maka hilanglah harap kita. Satu ayat dicomot, saudara tidak mau tahu apa di atas, apa di bawahnya. Saudara tidak mau tahu apa konteksnya. Bubarlah semuanya. Tersesatlah saudara. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ini hanya umat. Aku tersesat karena pemimpin yang membawanya. Tidak ada. Tetap saja kita sesat dan dihukum oleh Tuhan itu. Jadi satu kali lagi, kalau tidak mau tersesat, hanya ada satu caranya. Berjalan bersama dengan Tuhan dan lakukan apa kehendaknya. Tidak ada lain cara. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah tentang kebenaran itu
pahamilah dengan utuh, jalanilah dengan sungguh-sungguh, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, bagaimana kita memandang sungguh, memandang serius kebenaran itu, sehingga kita tidak menghina diri kita dengan cara membiarkan kuping kita dicekokin dengan ajaran yang tidak benar. Ini hati-hati. Jadi perlu sekali kehati-hatian di dalam kita, supaya kita juga betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahwa ketika kita ditekan, bahwa ketika dianiaya karena kebenaran yang kita pahami, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang kemudian merasa kok Tuhan tidak lindungi. Hati-hati. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Paulus rasul benar, rasul hebat, rasul luar biasa. Lebih dari separuh perjanjian baru, Tuhan pakai Paulus menulisnya. Mujizat yang dikerjakannya, jangan tanya. Tapi dia sendiri kemudian sakit-sakitan. Ya, itu Paulus. Dan keluar masuk penjara. Ujung hidupnya pun penjara itu. Apakah kemudian Paulus tidak diberkati Tuhan? Hati-hati, amat sangat. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memandang bagian ini menjadi sangat perlu bagi kita. Bagaimana memahami semuanya secara utuh. Bagaimana konsep PL, bagaimana konsep PB. PL itu memang berkat diukur dari kekayaan seseorang, sehatnya seseorang. Ya, tapi ingat tadi, karena mereka sedang menjalankan tugas hukum Taurat itu. Makanya kemudian juga hidup keluarganya bisa kawin poligami. Tetapi kalau dihitung totally, nyaris tidak ada satupun yang memenuhi apa yang Tuhan mau itu. Kacau balau semuanya. Bahkan Abraham, bapak orang beriman pun sempat berbuat kesalahan. Mengatakan istrinya bukan istrinya dan seterusnya. Tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Hanya karena desakan istrinya. Dan dia menikahi Hagar. Sehingga jadi masalah. Perhatikan. Tapi PB mengalami gegap gempita kemenangan. Settingnya lain sekali. Bagaimana penebusan Kristus di atas kayu salib diekspresikan dalam keunggulan para rasul menjalani hidup penuh penderitaan dan kesulitan, tetapi tidak berkeluh kesah, tidak pernah menyesali, karena itu berkat yang mereka dapatkan. Begitulah orang di zaman Yesaya. Mereka-mereka yang tertindas menjadi susah karena perilaku para pemimpin, para nabi, para imam yang menyesatkan, yang seharusnya membawa umat itu ke jalan yang benar, tapi membimbingnya ke jalan yang salah. Miris ya, tapi itu sudah terjadi sejak dulu. Jadi jangan pernah berpikir karena Bigman Sirait itu pendeta, mana mungkin pendeta Bigman Sirait ngomong salah. Mungkin banget, mungkin juga salah banget. Jadi gimana dong kita tahu gak salah? Baca Alkitab. Maka apa yang ku baca, kau baca. Baca baik-baik, begitu apa bukan? Cintailah firman Tuhan, cintailah Tuhan dan bukan pendeta. Cintailah firman Tuhan sepenuhnya dan bukan khotbah. Cintailah kebenaran dan kebenaran itu bukan kata apa, kata pendeta, tapi apa kata Alkitab. Tapi kalau Pak Pendeta bicara sesuai dengan Alkitab, puji Tuhan. Kalau tidak, ya tolak dong, jangan terima. Jadi artinya apa? Sebagai umat kita mesti menjaga diri. Jangan sampai tersesat karena salah dalam hidup dan akhirnya mengikuti pimpinan yang salah. Akibatnya kita terkutuk dari Allah. Mari kita jalani hidup kita secara bertanggung jawab. Mari kita lakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepadanya. Dan hidup kita menyenangkan hatinya. Nah, biarlah ini menjadi pilihan dalam hari-hari kita. Bergaul dengan dia, berjalan bersama dengan dia. Menyenangkan hatinya Tuhan yang hidup itu. Biarlah Tuhan menolong memimpin kita selalu, sehingga kita hidup selalu dalam kebenaran. Bersama dengan dia, di dalam dia. Namanya dipermuliakan. Hiduplah benar di tengah kesulitan kepahitan sekalipun. Tetaplah berjalan lurus sekalipun. Para pemimpin, imam, nabi sudah bengkok jalannya. Berpeganglah pada Tuhan. Di sanalah kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu. Bersyukur, berterima kasih untuk firman hidup. Ajar kami hidup sesuai kehendak-Mu. Berjalan di jalan-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Tolong tuntun pimpin kami selalu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa, kami memohon, terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait.
Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.